Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi. Pagi luar biasa. Nah, ibu punya jargon buat pagi. Semisal ibu bilang selamat pagi, kalian jawab pagi, pagi, bravo. Oke? Oke ya. Selamat pagi, pagi. Pagi bravo. Oke, udah sarapan dulu hari ini? Belum. Belum ada yang sudah. Tapi harus tetap semangat ya belajar hari ini. Iya, Bu. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang hari ini kita berdoa? Saya, Bu. Emma. Baik teman-teman, sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, sekarang ibu mau cek kehadirannya dulu ya. Nanti kalau ibu panggil, kalian jawab pakai perasaan yang sudah kalian alami. Oke. Kalian seneng, sedih, apa takut gitu ya? Oke, Bu. Yang pertama, apa? Takut itu. Kenapa takut? Itu sebelumnya pengukuran volume. Jangan takut, nanti kita belajar sama ini. Nanti kalau susah gimana? Nggak susah, oke, gampang ya. Iya, Bu. Kenapa? Capek. Capek, kenapa capek baru pagi loh gitu? Semalam begadang ibu nonton bola. Aduh, kan berusaha gitu. Kenapa? Aku suka bola, Bu. Iya, senang. Oke, Emma. Galau itu. Kalau ada kenapa? Kemarin si Cito main sama itu Alfa, Bu. Itu bukan aku siapa nggak tahu. Nggak boleh. Harap. Kalau sekali kan. Apa, Bu? Lalu belum sarapan lagi. Iya, Jadi jajan ya. sama. Oke. Pilih. Apa? Saya marah. Marah kenapa? Soalnya dan saya gembos. Tadi naik sekolah dari ke sekolah naik sepeda. Belum ya. Oke, right dulu. Oke, cek aja udah. Sekarang untuk menambah jiwa nasionalisme kita ya sebelum mulai belajar, kita akan nyanyi dulu. Ada yang tahu kan Garuda Pancasila? Tahu. Jadi gimana? Oke, Bu. Berdiri ke. Ini sudah berdiri semua. Sudah. Sambil tepuk tangan ya. Ya, Bu. Bangga Pancasila, aku tak mendukungmu. Bangga proklamasi, sedia berbangga. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, siapkan dulu buku paket dan alat tulis di atas meja. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Coba ibu mau tanya, semisal kalian punya dua kardus besar, satu besar, satu kecil. Bisa kalian mau masukin mainan ke dalamnya? Muat yang mana? Yang besar. Dan jadi hari ini kita akan belajar kok bisa kalau yang kardus besar itu muat banyak mainan, sedangkan kardus kecil kok dikit, gitu kan? Makanya kita akan belajar mengenai apa ini? Pengukuran volume. Nah, pengukuran volume ini sampai pembelajarannya diharapkan nanti kalian dapat mengukur dan mengestimasi volume menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku berupa bilangan caca. Untuk tujuannya sendiri yang pertama, melalui diskusi kelas nanti, kalian itu dapat memahami konsep apa sih volume itu dalam kehidupan sehari-hari kita karena pasti sering kita gunakan. Yang kedua, melalui penggunaan aplikasi GeoGebra yang pernah dengar? Belum. Nah, peserta didik kalian sendiri dapat menganalisis persoalan hitungan volume dalam benda paten. Nah, yang ketiga, melalui praktik membandingkan volume air nanti, kalian dapat mengukur volume benda cair. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu akan membagikan tes diagnostik. Apa sih itu tes diagnostik? Nah, ini berguna untuk mengukur apa sih gaya belajar kalian, kemampuan kalian itu kan berbeda-beda, sehingga kita ingin tahu seperti itu. Kalian kerjakan dulu ya. Jadi satu-satu ini di situ gak boleh mengonteks sesuai di kalian masing-masing. Oke. Sendiri-sendiri lo nggak boleh temannya itu mengukur kemampuan kalian. Ibu Bella yang lihat ibu. Di mau di anak di masjid itu tinggal di dekat Kau sebut. Saya akan kecil di depan dia. Enggak, ibu kan. Dia enggak tahu. Mau kita buka dulu
volume itu ukuran seberapa besar uang yang bisa diisi benda. Jadi dalamnya itu loh. Nah, terus volume itu bisa diisi dengan benda padat ataupun benda cair. Contohnya tadi kardus diisi mainan. Kardus mainan ini benda padat atau cair? Padat. Uang yang ada di kotak ini itu disebut volume. Nah, terus kalau ini benda cair dan uang yang diisi air ini yang namanya volume. Paham? Kita lanjut. Dan tadi kan volume bisa mengukur benda padat dan benda cair. Kalau benda padat biasanya itu di bangun ruang. Kalian sudah tahu kan macam-macam bangun ruang? Tapi kali ini kita akan bahas dengan dua macam, yaitu apa ini? Kubus dan balok. Dan volume bangun ruang merupakan ukuran dari ruang yang dapat ditempati oleh suatu bangun tiga dimensi seperti kubus dan balok. Dan volume bangun ruang ini biasanya ada satuan bakunya. Dan biasanya kalau kita ngukur volume itu dikasih satuan kubik yang ada pangkat tiganya kayak gini. Kalau kalian pakai pangkat 2 itu salah, harus pakai pangkat 3. Nah, umumnya yang sering dipakai itu ada sentimeter kubik dan meter kubik seperti itu. Nah, ini rumusnya. Jadi volume itu ada rumusnya anak, khususnya untuk volume bangun ruang. Yang pertama ada kubus, rumusnya yaitu apa ini? Sisi kali sisi kali sisi. Contoh soalnya, misal ibu punya kubus yang panjangnya 5 cm, berapa volumenya? 5 kali 5 125 cm kubik. Nah, ini ya kalau nggak ada ininya nanti ibu salahin. Kalau ada ininya, dikit-dikit ada ininya, oke? Yang kedua, belok. Rumusnya yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Contoh soalnya ibu punya balok yang panjangnya 10, lebarnya 4 dan tingginya 3. Berapa volumenya? 10 kali 4 kali 3 120 cm kubik. Diingat-ingat ya anak, ini rumusnya. Dicatat dulu ya, Bu. Ya, boleh dicatat. Ya kan, Google Pay saya bukan semua. Kenapa kok gini? Saya juga tidak tahu. Kemarin Pak Curi bilang, Nah, dibalikin deh. Mana nanti diambil bela. Oh iya, benar ya, benar. Ya, tadi dimakan dingin tuh. Iya, kamu makan dulu, kamu. Oke, lanjut ya anak. Nah, sebelum kita masuk ke pola belajar saya, nanti kan kita belajar pendapat. Kalian tahu nggak ada web yang namanya Geogebra? Tahu. Nah, lewat web ini kalian itu bisa membuat kubus ataupun balok. Itu seperti ya. Dan di sini memang susah, tapi ini adalah pengenalan karena sekarang zamannya teknologi. Kalian harus paham itu ya, Bu. Saya nggak punya handphone. Tidak apa-apa, nanti kalau misalnya mau belajar ibu, akan ibu izin. Ya. Benar namanya dibeliin handphone ibu. Dibeliin Lucu. saya. Namanya Kubus. Nah, kerennya aplikasi ini kita tuh bisa melihat dari berbagai sisi. Misalnya, Oke, nyata ya, Bu. bisa diputar dari ibu. Jadi Gua bisa kita bisa lihat model utama ibu. Utama jangan di sini. Kita sekarang kan coba buat balok. Ya, Bu. Itu baru Kalau kita gabungin dua kubus jadinya apa ini? balok. Nah, seperti itu ya. Dan sekarang kita masuk ke volume benda cair. Dan kalau volume benda cair itu adalah ukuran dari banyaknya cairan yang dapat ditampung dalam suatu wadah. Contohnya ini ada gelas besar dan kecil. Banyakkan isinya mana? Nah, pengukuran volume itu kalau buat cair biasanya dilakukan dengan satuan baku liter dan mililiter. Kalau liter itu biasanya buat yang banyak, kalau mililiter itu buat yang kecil. Dan hubungannya nih, kalau 1 liter itu sama dengan 1000 mililiter. Misalnya kalian mau ngambil air, aku mau ngambil air 1000 mililiter, kan kebanyakan ya? Iya. Aku mau ngambil air 1 liter. Oh, itu. Nah, kalau rumusnya sendiri, kalau untuk cair kan mereka menyesuaikan tempatnya ya. Iya. Jadi mereka tuh nggak ada rumus tetapnya seperti itu. Nah, kalau ngukurnya biasanya itu pakai gelas ukur. Itu. Kalau pakai botol minum berapa? Ini 600. Pakai tangan. Nah, kalian tadi udah ibu ajarin kan materi tentang volume. Sekarang coba ibu mau mengukur bagaimana kalian bisa paham materi tadi dengan kuis. Oke? Ini cepet-cepetan ya, nanti dapat nilai tambahan. Oke, saya kasih menang. Yang pertama, apa itu volume? Cara. Volume adalah ukuran seberapa besar ruang. Betul. Kasih tepuk
Sekarang kalian akan mengerjakan pemecahan soal. Dibaca ya. Nah, ini soalnya dibaca satu-satu. Nanti kalau ada yang bingung tanya ibu, oke? Oke, Bu. terima kasih, Bu. Nah, yang tersembunyi AKP ini di tempat tahu. Seru banget, Bu, itu ada yang Iya, iya. Itu kan pintar. Yes. Ini lebih pintar visual. Pintar tak mampan. Jika di anak-anak semuanya pintar. Nah, coba dilihat gelas mana yang gelas besar? Gelas cium? Nah, gelas besar itu namanya gelas A. Gelas kecil namanya gelas B. Ingat? Dan di sini ibu punya gelas ekor. Ini isinya satu gelas. Kita akan coba tuangkan ke gelas apa ini? Yang A. A. Tuangkan ya. Penuh apa tidak? Tidak. Oke, kita akan ulang lagi. Sama ya ukurannya, ibu tidak mengurangi. Sama, Ibu. Kalau diminum boleh? Tidak boleh. Nah, kita akan tuangkan ke gelas apa ini? D. Penuh apa tidak? Penuh. Nah, tugas kalian adalah menganalisis kenapa kok ukuran gelasnya sama, tapi kok di tuang sini enggak penuh, sedangkan di sini Penuh. Nah, silakan diisi. Nanti kalau ada yang kesusahan dari punya tabelnya dulu diisi. Dari situ simpulannya nanti diisi juga ya. Gelas mana yang ukurannya lebih besar? Gelas A. Oke, bagus sekali gambarnya. Oke, yang di sini. Benar ya? Bisa. Sudah selesai semuanya? Sudah. Siapa yang mau maju dulu? Kelompok Kelompok kinestetik maju dulu. Anak-anak dengarkan dulu. Halo teman-teman. Halo. Kami dari kelompok kinestetik. Perkenalkan saya Network. Saya Bidan. Saya Bella. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kinestetik. Kinestetik. Maaf ya ibu, salah ya ibu. Kinestetik. Maaf ya ibu. Maaf ya ibu. Tadi kami praktek menggunakan gelas ukur, beda ukuran air yang dituangkan air. Nah, untuk pengamatannya yang pertama, gelas mana yang ukurannya lebih besar? Jawabannya adalah gelas A. Dan terus apa yang terjadi saat gelas A dituang air penuh atau tidak? Tidak. Iya, jawabannya tidak. Lalu apa yang terjadi saat gelas B dituang air penuh atau tidak? Jawabannya penuh. Lalu gelas mana yang mempunyai volume lebih banyak? Jawabannya gelas A. Dan untuk kesimpulannya, gelas yang ukurannya lebih besar dapat menampung lebih banyak air. Jadi gelas A yang ukurannya lebih besar memiliki volume yang lebih banyak. Tugasnya apa? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih. Visual. Ada yang mau maju? Yang maju. Perkenalan diri ya. Halo teman-teman. Halo. Kita di sini dari kelompok visual. Kita akan perkenalan dulu ya. Aku Alfa. Aku Emma. Aku Nara. Yeay. Jadi kita akan menjelaskan tadi soal yang sudah kita bicarakan berikutnya. Jadi jawaban kelompok kami nomor 1 soalnya yaitu kotak berbentuk kubus dengan sisi 10 cm. Itu volume kotak tersebut. Jadi rumusnya yaitu tadi sisi kali sisi kali sisi. Tadi kubus ya. Berarti kan sisinya 10. 10 berarti 10 kali 10 kali 10. Hasilnya yaitu 1000 cm kubik. Betul teman-teman? Betul. Oke, dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Oke, ibu kumpulin dulu ya. Sudah semuanya. Nah, sekarang waktunya mengajarkan tes sumatif. Tes sumatif ini berfungsi supaya kalian lebih paham lagi. Itu ngomong kalian lebih paham nggak sama materi volumenya, sama prakteknya tadi paham apa enggak? Oke, dikerjakan secara individu, nggak boleh secara remote. Tempat duduknya kayak gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi jangan nyampe-nyampe ya. Boleh. Beda kepengen ibu. Beda belum tahu. Ibu, benar mata kiri mata. Oke, waktunya 10 menit ya anak-anak. Bu, sudah bu. Siapa yang sudah selesai? Sudah selesai semua? Oke. Kita mulai dari sini. Sudah pulang nggak? Oke, ayo, kita lanjut ya anak-anak. Baik ibu. Dan kalian sudah mengerjakan tes apa? Sumatif. Untuk nilainya ibu akan beritahu besok. Oke, nanti mau register ya.
selesai, kita akan bertemu lagi besok ya, Nak. Yeay,